Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang pemeriksaan saksi gugatan hasil pemilu yang diajukan dua pasang calon presiden dan wakil presiden. Kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadirkan 7 ahli dan 11 saksi dalam sidang lanjutan kali ini. Sebelum memberikan pandangan dan keterangannya, ketujuh ahli dan 11 saksi disumpah sesuai dengan agama masing-masing. Hal ini agar mereka menyampaikan keterangan sesuai dengan fakta dan keahliannya sebagai ahli yang dihadirkan di persidangan. Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo saat membuka sidang menyebut majelis hakim akan membatasi durasi waktu saksi dan juga ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang pembuktian perselisihan hasil pemilihan umum. Masing-masing saksi diberi waktu 15 menit dan ahli mendapatkan waktu untuk memaparkan pandangannya maksimal 20 menit. MK juga membatasi jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan masing-masing kubu dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 ini. Para pihak tidak diperkenankan untuk membawa lebih dari jumlah 19 saksi dan ahli. Yang mulia, kami pada waktu permohonan di DKP Dan untuk informasi selengkapnya mengenai jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi, kita sudah bergabung dengan Vito Erlangga dan Justinus Paat dari Mahkamah Konstitusi. Selamat siang, Vito. Sejauh ini adakah keterangan yang terbaru begitu terkait dengan klaim kecurangan pemilu yang disampaikan oleh saksi yang dihadirkan di persidangan sengketa hasil pemilu kali ini? Ya, Didis dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa betul sekali sejak pukul 8 pagi tadi, Mahkamah Konstitusi telah melanjutkan terkait dengan sidang perselisihan hasil pemilihan umum 2024 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Timnas Anies Muhaimin, yang mana berdasarkan pemantauan kami dari total 18 saksi yang dihadirkan oleh Timnas Amin dan Anies dan Muhaimin, maksud kami, sudah ada 5 saksi yang memberikan keterangannya, yakni 4 saksi merupakan saksi ahli yang sudah menyampaikan pendapat dan 1 saksi lainnya merupakan saksi fakta. Dan ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli yang kami catat, ada beberapa diantaranya yakni dari saksi ahli Bambang Eka Cahyawidodo yang tadi mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan persidangan kali ini. Dalam kesempatan ini, Bambang Eka Cahyawidodo yang seperti kita ketahui merupakan mantan Ketua Bawaslu 2008-2012, ia menyampaikan terkait dengan poin-poin di mana KPU dinilai melanggar prinsip kepastian hukum, khususnya dalam konteks pencalonan cawapres Gibran Rakabuming Raka. Selain itu juga Bambang Eka Cahyawidodo tadi juga menyoroti terkait dengan bagaimana Komisi Pemilihan Umum menyikapi putusan MK soal syarat batas usia capres-cawapres, yang mana pada saat itu dalam proses verifikasi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ini dalam KPU masih menggunakan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Dan Didis dan pemirsa bahwa tidak hanya ahli hukum yang dihadirkan oleh Timnas Amin hari ini, adapun sejumlah saksi ahli ini berasal dari ahli ekonomi yang juga memaparkan pendapatnya terkait dengan dugaan kecurangan pemilu, yakni diantaranya yaitu saksi ahli yang merupakan ahli ekonomi Universitas Indonesia, yaitu ada Fit Adrison yang tadi juga memaparkan terkait dengan adanya dugaan penggunaan bansos untuk mengkatrol elektoral atau dampak dari bansos terhadap perolehan suara Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Kemudian tadi keterangan Fit Adrison yang merupakan ahli ekonomi ini juga dikuatkan oleh saksi ahli berikutnya maksud kami, yakni Faisal Basri yang juga menyoroti terkait dengan pengucuran bansos menjelang pemilu 2024 yang ia nilai sangat ugal-ugalan dan memiliki dampak untuk menambah atau secara elektoral ini menambah perolehan suara pasangan Prabowo Gibran. Dan total Didis berdasarkan pemantauan kami hingga saat ini, sejak pukul 8 pagi tadi sudah ada 5 saksi, dan hingga saat ini untuk proses persidangan masih terus dilanjutkan dan masing-masing saksi
Khususnya untuk saksi fakta ini diberikan batas waktu untuk menyampaikan kesaksiannya yaitu selama 15 menit, sementara untuk saksi ahli ini diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat selama 20 menit. Dan setelah itu, setelah dari saksi menyampaikan pendapat, maka dari pihak termohon yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum dan juga Badan Pengawas Pemilu serta pihak terkait yang dalam hal ini adalah pihak 02 atau dari tim Prabowo Gibran ini boleh mendalami dengan pertanyaan usai saksi memaparkan atau memberikan pendapatnya. Sementara Baik. itu yang dapat kami sampaikan, Didit. Baik, kita akan tunggu bersama bagaimana kemudian hasil persidangan hari ini. Tapi terima kasih banyak atas informasinya Vito Erlangga dan Yusinus Paat melaporkan langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta.